Halo Sobat Penat, kenalin, gua Satria, biasanya dipanggil Bangsat. Gua Mimin GPC, yang bakal bawain cerita buat lu pada. Nah, gua kasih tahu nih buat lu yang nanya-nanya, ketikin aja cerita lu. Terus kalau udah, kirimin ke email kita. Nah, udah gua tulisin, gua punya cerita.id@gmail.com. Kasih judul yang benar. Kalau udah kirim, ntar yang kepilih gue balesin. Back to the story. Siapin makanan lo, udah mau mulai nih. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Dari dulu gue udah sadar kalau hidup dengan segala macam privilege itu susah dirasain sama semua orang. Gue yakin gak semua orang hidupnya beruntung. Eits, tenang. Gue gak mau adu nasib di sini. Gue mau sharing aja kenyataan pahit hidup dan terlahir dari keluarga yang bisa dibilang zero privilege. So, kenalin, nama gue Windu. Yap, nama gue diambil dari sewindu, alias 8 tahun. Nama yang dikasih sama ortu gue setelah 8 tahun menikah dan lahirlah gue. Sebagaimana mestinya anak kecil saat itu, gue berharap masa kecil yang dipenuhi dengan keceriaan, mainan, atau apapun yang berwarna di dalam hidup ini. Tapi nyatanya gue gak ngerasain hal itu. Bokap gue cuma sekedar sopir truk lintas provinsi, dan nyokap gue ibu rumah tangga yang nge-freelance jadi asisten rumah tangga. Ya elah, freelance gak tuh? So, pas gue kecil, gue kalau gak ditinggal di rumah sendiri, ya dititipin ke tetangga sebelah. Itu pun harus dikasih makanan dulu sama nyokap gue, baru deh mau ngasuh gue. Dan kalau gak dikasih makanan, jangan harap deh mau ngasuh gue. Nah, hal inilah yang secara nggak sadar ngebentuk sikap menerima gue sedari kecil. Gue nggak rewel, nggak gampang nangis, apalagi sampai minta sesuatu sambil tantrum kayak hell no. 3 tahun kemudian lahirlah adik gue, cewek, sebut aja namanya Miska. Keren kan namanya? Ya, lagi-lagi ortu gue ngide ngasih namanya karena adik gue ini lahir hari Kamis. Jadi diotak-atik lah sama ortu gue jadi Miska. Hehe, sungguh kreatif. Terus selang setahun Miska lahir lagi nih adik gue yang paling kecil. Dia cowok, namanya Gani, dari kata 3 Juni. Yap, itu tanggal lahirnya. Oke, sesi perkenalan keluarga gue udah beres. Gue lanjutin lagi nih ya, cerita gue pas SD. Sebagai anak tertua dari keluarga yang gak bisa gue keren-kerenin pencapaian duniawinya, gue sadar kalau gue tuh gak bisa jadi orang yang menonjol. Contohnya, kalau gue nakal, ntar disalahin karena faktor ekonomi. Padahal yang kaya tapi bandel juga banyak, tapi guru-guru kayak ngewajarin gitu. Kalau gue mau jadi anak pinter, kesannya ambis dan pasti dorongan ekonomi. Ya iyalah, mau alasan apa lagi? Kalau jadi yang paling bodoh juga pasti disalahin karena dari keluarga yang gitu deh. Paham kan maksud gue? Serba salah deh. Jadi gue berusaha jadi anak yang gak menonjol. Yang penting gue gak bodoh, gak buat masalah, beres. Oh ya, berhubung adik gue ada 2, gue sadar banget sama kondisi ekonomi keluarga. Sebagai anak yang gak enakan, berasa gimana gitu kalau minta sesuatu. Gak enak juga ngerayain sesuatu. Yang pasti canggung abis dah kalau ada yang berbau hadiah atau hiburan. Pernah nih, seumur-umur pas SD, gue masuk ranking 5 besar. Ya harusnya boleh lah ya minta sesuatu. Tapi gue gak berani. Temen gue aja yang gak ranking bisa minta macem-macem anjir. Pernah juga gue ikut temen deket gue diundang ke restoran gitu. Ada 10 orang lah yang ikut. Gue kayak orang hilang anjir, serba bingung dan panik pas ditanya mau makan apa sama ortunya. Badan gue keringet dingin. Tapi akhirnya gue bilang samain aja kayak temen-temen. Kalau diinget malu-maluin sih.